Ya, selain film horor, nampaknya tahun ini mulai bermunculan film drama komedi yang patut diapresiasi. Tidak lagi bergantung pada dialog antar pemainnya saja. Dari segi cerita pun disajikan lebih segar dengan unsur komedi yang menarik. Misalnya saja penggabungan genre horor dengan komedi, mulai dari film agak lain sampai film yang saat ini sedang tayang di bioskop, yaitu Sekawan Limo. Film tersebut memberikan pengalaman baru bagi penonton, di mana mengemas film horor dengan drama komedi yang berhasil mengocok perut siapa saja yang menontonnya. Lalu ada pula drama komedi yang relate dengan sehari-hari kita, seperti kehidupan keluarga, antara anak dengan orang tua, antara suami dengan istrinya, atau bahkan antara menantu dengan mertuanya. Nah, saat ini film drama komedi tentang kehidupan keluarga kembali hadir menghiasi bioskop. Namun kali ini cukup berbeda dan terbilang lebih berani dari film serupa sebelumnya. Judul film tersebut yaitu Catatan Harian Menantu Sinting yang sudah tayang di bulan Juli ini. Diadaptasi dari novel karya Rosi L. Simamora yang terbit pada tahun 2018. Kisah Catatan Harian Menantu Sinting kini sudah dapat dinikmati dalam bentuk film di bioskop seluruh Indonesia. Let's talk about it. Di video kali ini saya akan review film tersebut. Tapi sebelum itu kalian simak dulu sinopsis film yang satu ini. Film ini digarap oleh Sunil Soraya. Ariel Tatum beradu akting dengan Raditya Dika yang sudah lama tidak tampil di layar lebar. Selain mereka berdua juga dibintangi oleh Lina Marpaung, Robby Purba, Raline Shah, dan aktor lainnya. Ya, cerita Catatan Harian Menantu Sinting berpusat kepada pasangan suami istri muda yang membangun rumah tangga mereka di tengah keluarga besar Batak. Ada Minar dan Sahat yang baru saja resmi menjadi suami istri. Minar menikah dengan Sahat dan resmi masuk ke keluarga Batak. Keluarga besar itu terkenal heboh, seru, dan tidak jarang melahirkan berbagai macam drama. Di sisi lain, kehidupan tersebut merupakan awal cerita Minar yang resmi menjadi istri Sahat. Ia menapaki babak baru itu dengan pandangan hingga mimpi-mimpi besar. Namun Minar juga harus menerima bahwa pernikahan itu membuat dirinya kini mempunyai mama mertua. Minar dan mama mertua punya pandangan yang berbeda soal cinta hingga pernikahan. Bagi Minar, pernikahan adalah menghabiskan waktu sekaligus menjalin hubungan yang harmonis dengan suami. Namun, mama mertua memandang pernikahan sebagai jalan terbaik untuk meneruskan marga. Ia kemudian meminta Sahat dan Minar untuk punya anak laki-laki demi menjadi penerus marga. Setiap malam kayak enak. Terus, kenapa sudah lama aku dengarnya bunyi ranjang itu lagi? Nah, situasi semakin sulit bagi Minar karena pada awal pernikahan mereka harus tinggal bersama mama mertua untuk menghemat uang. Minar sesungguhnya ingin mengajak Sahat keluar dari rumah mama mertua demi menjalani rumah tangga tanpa campur tangan mertuanya. Namun ia juga ragu mama mertua mengizinkan mereka pindah sebelum Minar dan Sahat memberi seorang cucu laki-laki. Kehidupan pernikahan itu pun berubah menjadi drama antara Minar, Sahat, dan mama mertua. Kok kamu masih di situ, Beb? Aku sebenarnya pernah janji sama Mama kalau kita pindah dari rumah ini setelah kau hamil. Ya, film ini sukses menggambarkan perpaduan antara drama dan humor yang akan ditawarkan. Bagi pasangan yang pernah tinggal di rumah mertua, film ini pasti akan terasa sangat relevan dan menghibur. Plot cerita yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, mulai dari kehadiran ibu mertua dalam kehidupan pasutri baru hingga konflik-konflik antara mertua dan menantu. Tiap adegan tampak dikemas dengan rapi, dan persoalan yang diangkat seakan naik terus hingga akhir film. Selain itu, film ini juga mengulik lebih dalam tentang budaya Batak terkait pernikahan hingga sahur mertua. Penonton akan memahami dan belajar lagi tentang budaya ini, yang mana kamu akan menemukan bahasa Batak, istilah Batak, bahkan proses adat Batak, yang membuat nuansa Batak yang ditampilkan film ini terasa autentik. Otomatis aku menjadi bagian dari keluarganya yang heboh, berisik, dan penuh drama.
Ya, mengangkat konflik antara menantu dan mertua yang dibalut dengan cerita komedi. Nah, untungnya unsur komedi tidak dipaksakan. Film ini menampilkan momen komedi dengan cara yang mengalir saja dengan konfliknya. Konflik utamanya ini tentang bagaimana ibu mertua yang ingin segera punya anak bagi menantunya. Nah, keponya ibu dalam mengetahui kehidupan seksual anak dan menantunya inilah yang menimbulkan banyak momen lucu di film ini. Makanya catatan harian menantu Sinting sebenarnya lebih cocok ditujukan untuk penonton 18 tahun ke atas. Terus kenapa sudah lama aku dengarnya bunyi ranjang itu lagi? Kita mainnya pelan-pelan aja. Film yang dibintangi Raditya Dika biasanya naskahnya ditulis oleh Radit sendiri atau filmnya sekaligus disutradarai oleh Radit. Menariknya di film Catatan Harian Menantu Sinting, Radit hanya berperan sebagai aktor saja, tanpa terlibat sebagai penulis naskah ataupun sutradara. Dipasangkan dengan Ariel Tatum, Radit dan Ariel menciptakan chemistry yang cukup baik dalam memerankan karakter suami istri di film ini. Ya, salah satu alasan menonton film Catatan Harian Menantu Sinting adalah ingin menyaksikan secara langsung chemistry yang dibangun oleh Raditya Dika dengan Ariel Tatum. Radit dan Ariel terbilang berhasil membawakan peran mereka yang super kocak, mampu menjawab rasa penasaran penonton. Apalagi ketika keduanya beradegan pasangan suami istri yang harus beradegan dewasa. Lalu komedi yang disajikan juga begitu sederhana dan dapat diterima oleh siapa saja. Secara keseluruhan, film Catatan Harian Menantu Sinting sangat layak menemani hari kalian. Khususnya kamu yang baru pulang kerja dan merasa pusing dengan tugas yang numpuk. Mampir sebentar ke bioskop terdekat dan memilih menonton film ini adalah pilihan yang tepat. Selamat menonton. Jadi itulah review film Catatan Harian Menantu Sinting. Ada yang sudah nonton, ingin tahu tanggapan dari kalian? Silahkan komen di bawah. Dukung juga channel ini dengan kasih like, lalu subscribe dan aktifkan notifikasinya. Oke Universe, thanks for watching and see you next video. Bye-bye. Aku sebenarnya pernah janji sama mama, kalau kita pindah dari rumah ini setelah kau hamil. Langsung datangnya si Monang. Cepat-cepatlah kalian kasih kabar baik buat aku ya.